Yang berbahagia pemangku manakib pada malam hari ini, Bapak Haji Age Sunjaya beserta Ibu Hajah Dr. Risma, eh, segenap ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online pada malam hari ini. Yang saya cintai, yang saya banggakan. Ada satu kitab kecil berjudul Salalimul Fudola. Dalam kitab ini, tepatnya pada halaman 47, itu diinformasikan bahwa zikir yang kita baca, zikir dimaksud adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah, itu ternyata mempunyai energi luar biasa. Dia memancarkan cahaya, dan cahaya itu menimbulkan energi panas pada diri manusia yang membacanya. Semakin banyak zikir itu diucapkan, maka semakin besar energi yang muncul. Eh, Terlepas daripada hitungan berapa zikir yang kita baca, namun tidak menutup kemungkinan batas minimal yang dibaca adalah 165 kali, itu sudah dihitung. Sudah dihitung energi yang keluar yang akan menambah semangat melakukan satu amalia pada diri seseorang yang membacanya, itu sudah nampak dan sudah begitu jelas. Pada halaman 47 itu diuraikan energi yang berbentuk cahaya yang kemudian menyebar menjadi panas itu sendiri, itu eh, ada satu adab, etika. Makanya pada waktu kita berzikir, di tengah-tengah eh, apa kesempatan kita berzikir, maaf, ini yang disampaikan oleh pengersa Abah Aos itu, Abah Anom berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dengan tempo seperti begitu, la ilaha illallah. Kalau sekarang dengan gerakan ke kanan dan kiri, la ilaha illallah semacam begitu. Itu 165 kali itu memakan waktu 5 menit. Begitu ya, memakan waktu 5 menit. Nah, energi yang keluar itu begitu besar tenaganya, sampai-sampai ada etika. Pada halaman 47 itu. Etika yang saya maksudkan adalah dianjurkan orang yang berzikir itu di tengah apa namanya, di tengah saat dia berzikir, sebut saja zikir umpamanya 5 menit, tapi di tengah perjalanan baru 2-3 menit, umpamanya ada selak umpamanya gitu ya, nah, tenggorokan gitu, itu dianjurkan untuk tidak minum. Dan setelah zikir dianjurkan juga untuk tidak segera minum gitu. Kalau di tempat-tempat manakiban yang saya cermati, di hadapan kita kan biasanya suka tersedia minuman, baik yang disediakan oleh penyelenggara manakib atau kita sendiri yang membawa. Nah, kalau zaman dulu itu maaf ya, kalau botol itu si tutupnya itu dibuka gitu ya. Tapi pada waktu zaman Kemursi dan pengersa Abah Awas itu tidak perlu dibuka lagi tutup botol itu. Nah, memang kasusnya banyak gitu ya. Ini cerita-cerita yang sangat menarik. Semacam apa ya? Dulu nih. Pada waktu pengersa Abah Awas itu berziarah ke Makbaroh Abah Anom gitu ya. Itu eh, ditemani oleh supir beliau gitu ya. Mang Somad dulu itu. Itu kemudian eh, begitu sampai di Makbaroh, di kuburan di atas itu ternyata pintunya itu dikunci, digembok. Nah, pintu itu digembok. Nah, kemudian eh, Mang Somad, supir pribadi beliau, itu diminta supaya
punya inisiatif sendiri mau ke bawah dalam artian mengambil kunci begitu, semangat ke bawah gitu. Nah, kemudian pada saat Mang Sobar itu sendiri naik kembali ke Makbaroh itu, ternyata Abah Aos ada di dalam. Abah Aos sudah ada di dalam, maksudnya di dalam pintu yang digembok itu, gitu ya. Jadi sudah ada di dalam. Itu kan masalah aneh bagi kita gitu ya. Sampai-sampai Mang Somad itu sendiri mengatakan, Abah, kuncinya kan ini, tapi mengapa Abah sudah bisa ada di dalam? Gitu. Abah menjawabnya begitu santai gitu ya. Ya. Masa kita kalah sama tuyul? Kira-kira semacam begitu. Gitu ya. Kalau tuyul saja mampu menembus tembok dan sebagainya, masa kita nggak bisa? Kira-kira semacam begitu. Nah, kalimat ini menyiratkan arti bahwa ternyata kemampuan seseorang dalam hal ini Abah Aus itu sendiri ternyata melebihi daripada apa yang kita bayangkan. Nah, makanya apabila ternyata pada waktu kita melaksanakan acara manakib tersedia umpamanya air, itu tutup botolnya nggak usah dibuka gitu. Gitu. Dengan kalimat semacam begitu ya, dengan kalimat semacam begitu, masa kita kalah sama tuyul semacam begitu, maka ternyata memang itu sudah akan bisa menembus meskipun ditutup. Nah, jadi pada saat kita di tengah-tengah berzikir, la ilaha illallah, jangan minum. Ini etikanya, etika dalam kitab Salamul Fudola, halaman 47. Yang kedua, setelah zikir selesai, juga jangan dulu minum. Mengapa? Ternyata di bagian akhir halaman 47 itu disebutkan, ternyata apabila kita minum, yang dikhawatirkan adalah akan terjadi tutfi unur, tutfi unur. Dalam artian cahaya sinar energi yang muncul daripada zikir itu sendiri itu akan terhapus. Tapi bagian depannya dikatakan sebagai kolal kaum dalam artian para ahli sufi, ahli-ahli tasawuf pada yang menyimpulkan demikian. Nah, ini merupakan salah satu bagian etika. Jadi apabila memang kita berniat mau berzikir dan kita mempunyai satu kekhawatiran zikir yang akan kita sampaikan umpamanya sekian ribu, umpamanya banyak, minum itu seyogyanya dilakukan sebelum kita melakukan zikir. Nah, jadi apabila sudah selesai zikir, jeda dulu ada beberapa waktu, kira-kira energi sudah selesai dan sebagainya, maka kita baru minum. Ini kan hanya satu keterangan. Sementara Abah sendiri kan tidak ataupun belum terdengar ya oleh kita menyampaikan kalimat-kalimat semacam begitu. Tapi kan referensi daripada para ahli tasawuf gitu ya, itu juga jadi patokan bagi kita untuk berpijak. Ternyata memang ada etika dan itu diberlakukan oleh para ahli sufi sejak zaman dahulu. Mengapa begitu? Nah, jadi persoalan berikutnya adalah ternyata memang yang namanya energi itu dan itu terbukti mampu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Saya pernah dengar ya, Abah Aos itu bercerita dulu pada waktu Menteri Dalam Negeri Pak Amir Mahmud gitu ya. Itu beliau punya saudara, kemudian sudah tidak bisa, maaf, tidak bisa berjalan, dibawa ke Suryalaya. Nah, kemudian ditalkin zikir dan disuruh berzikir dengan menggunakan suara sekeras-kerasnya. La ilaha illallah. Pokoknya gitu. Apa yang terjadi? Ternyata pada saat suara keras bisautin koi wa dorbin syadid dengan menggunakan suara keras hentakan yang kuat bukan di luar dugaan faktanya ternyata seketika bisa berjalan. Nah, jadi itu bisa saja itu merupakan salah satu energi yang keluar pada saat bersamaan dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi sangat beralasan gitu ya. Jadi banyak referensi yang dapat kita gali eh, di luar apa ya terlepas daripada komentar orang. Jadi mengapa sangat dianjurkan dengan menggunakan bisautin kowi, suara yang keras dan dorbin syadid hentakan yang kuat, ternyata memang energi itu
itu sudah mampu untuk bisa apa ya memproteksi diri seseorang yang mengucapkannya begitu. Eh, Kalimat-kalimat yang keluar kan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik dan kalimat-kalimat yang baik itu sendiri adalah merupakan bagian daripada Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala. Ilallah. Itu lafal yang terakhir itu sendiri lafal jalalah itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, oleh karena itu di dalam melaksanakan amalia ada apa ya teknik-teknik tertentu. Teknik tertentu itu sendiri sudah barang tentu ini di luar kemampuan kita. Karena apa? Karena yang mengaturnya adalah yang memberikan arahan itu sendiri adalah Syekh Mursyid. Dan dimohon kalau memang sekecil apapun yang disampaikan oleh Syekh Mursyid itu harus dipedomani. Itu merupakan sumber hukum, gitu ya. Kalau pada waktu kemursydan Abah Anom umpamanya dulu, pada waktu khotaman kita membaca Ya Latif, 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 Ya Latif. Itu eh, kemudian pada waktu kemursydan Abah Awas, Abah kan nggak merubah kalimat. Jadi pada waktu khotaman itu sendiri tetap yang dibaca adalah kalimatnya Ya Latif gitu. Hanya metode gitu ya. Cara yang diberikan oleh pengarsa Abah itu ternyata memang apa namanya ada maksudnya gitu ya. Makanya pada waktu kemursidan pengarsa Abah Awas Ya Latif itu tetap kalimatnya Ya Latif. Tapi metode yang dipakai adalah 8 ketukan. 8 ketukan itu artinya 8 kali Ya Latif itu baru 1 kali napas. Ya Latif, 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 Ya Latif. Baru napas, ganti lagi. Ya Latif, 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 Ya Latif. Itu. Waktu Abah menyampaikan sosialisasi metode semacam begini, rupanya nggak nyaman gitu ya. Jadi lebih lebih nyaman metode lama gitu ya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Abah sampai nengok ke belakang. Tapi pakai bahasa Sunda. Ulah gitu. Jangan begitu bacanya. Jadi diikutin apa yang disampaikan oleh pengarsa 8 ketukan. Sampai saat ini belum ada dan mungkin tidak ada orang yang bertanya, Abah mengapa harus menggunakan 8 ketukan? Itu suul adab yang begitu ya. Nanya kepada pengarsa Abah mengapa harus begitu. Karena di dalam bertorikoh itu apa yang disampaikan mursyid amalkan. Sami'na wa ata'na. Nggak usah nanya begini, nggak usah nanya begitu. Itu kan sumber bencana di dalam retorika apabila kita mengatakan yang 5. Mengapa? Itu bahaya sekali. Gitu ya. Kalau mau nyari sendiri alasannya kenapa. Gitu. Uh, saya coba, saya coba gitu ya. Ternyata di dalam karena 8 ketukan, saya cari ternyata di dalam Al-Quran pada juz ke-8 ada satu surat. Suratnya lebih dari satu. Ada satu surat. Di antaranya Al-A'raf. Ternyata pada ayat yang ke-8 kalimatnya walau paling paling atas ya, paling atas yang dicarinya itu paling atas awalnya kalimatnya wal waznu yauma izinil haq, kalimatnya begitu, keseimbangan itu yang benar kira-kira begitu. Jadi orang kena penyakit migrain umpamanya sakit kepala sebelah gitu, itu kan sebelah lagi kan nggak sakit, yang sakit kan sebelah, itu apa artinya? Artinya tidak seimbang. Bagaimana caranya supaya seimbang? Ternyata harus menggunakan kalimatnya begitu ya Latif, 8 ketukan. Dan itu diuji coba gitu ya kepada banyak ikhwan. Kalau ternyata termasuk saya gitu ya, termasuk saya yang meyakini gitu bahwa apa yang disampaikan pengarsa Abah Awas adalah benar. Saya pernah migrain gitu ya, sakit kepala sebelah gitu. Saya coba baca ya Latif, 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 ya Latif. Diniatkan di dalam hati untuk menyembuhkan. Dan pada waktu mengucapkan ya Latif, arahkan gitu ya niat kita itu sendiri ke satu titik di mana titik itu yang kita rasakan sakit. Sampai sekarang alhamdulillah nggak kena lagi. Nah, ini merupakan salah satu ya, bukan satu-satunya salah satu. Artinya bukan bukan hanya sekedar penyakit migrain, penyakit yang lain juga bisa dibegitukan. Gitu. Karena apa? Karena ini merupakan asma Allah Subhanahu Wa Taala. Asma Allah Subhanahu Wa Taala juga merupakan bagian daripada ayat Al-Quran.
Dan ayat Al-Quran adalah fihi syifa'ul linnas, sebagai penawar, sebagai obat bagi manusia. Tentu persyaratannya adalah bagi yang meyakini. Yang nggak yakin, jangankan hanya jangankan Asmaul Husna, lebih daripada itu umpamanya seluruh Al-Quran juga nggak ada manfaatnya bagi yang bersangkutan. Makanya apabila kita melakukan satu amalia, pedomannya itu harus dibaca tuntas. Termasuk di dalamnya apabila ternyata kita mau mengurai riwayat Rasulullah SAW itu jangan sepotong, harus sampai tuntas. Minimal apabila membicarakan satu ayat itu harus dituntaskan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul adalah contoh teladan yang baik. Di mana-mana begitu, gitu ya. Dan itu ayat yang populer pada waktu bulan Rabiul Awal tempo hari. Begitu. Tetapi upacara memperingati Maulid setiap saat, bahkan setiap hari dilakukan oleh masyarakat, tapi outputnya ternyata memang tidak mampu. Tidak mampu untuk merubah satu kondisi yang dari yang tidak baik menjadi baik. Memangnya kenapa? Ayatnya belum selesai. Ada sambungannya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Situ baru sampai ujungnya gitu ya. Jadi Rasulullah baru bisa diambil keteladanannya oleh siapa? Liman kana yarjullah. Bagi orang yang mempunyai keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mengapa itu targetnya? Karena apabila itu tidak disampaikan kepada masyarakat, itu tidak punya program. Tahapan apa yang harus dilakukan untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh gitu. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, kalau kita mempunyai keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ada tahapan yang harus kita lakukan. Gitu ya. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah, baru paman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa mempunyai satu keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, fal ya'mal amalan sholihah. Pertama, laksanakan amal. Fal ya'mal amalan sholihah. Laksanakan, kerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Gitu. Fal ya'mal amalan sholihah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, ini yang perlu untuk kita garis bawahi adalah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu bukan amal soleh. Karena apa? Karena wajib. Itu kewajiban gitu. Yang namanya amal soleh adalah yang sunnah. Nah, ini kita sudah dipersiapkan. Kita sudah dipersiapkan. Ini loh amal soleh yang harus kita lakukan. Pada waktu malam hari, apa yang dilakukan. Pada waktu pagi hari, apa yang dilakukan. Pada waktu siang hari, apa yang dilakukan. Pada waktu memasuki malam, apa yang dilakukan. Itu adalah amal-amal soleh. Nah, jadi kalau tidak punya hmm, niat, keinginan untuk bertemu dengan Allah, tidak mungkin akan bisa melakukan amal soleh yang begitu banyak gitu ya. Nah, selesai melaksanakan sholat subuh saja kan kita sekarang dianjurkan untuk tidak melakukan apapun gitu ya. Itu ya, tidak melakukan apapun sampai munculnya matahari, terbitnya matahari. Karena apa? Karena di situ malaikat ikut berperan menyampaikan, mendoakan orang yang tetap i'tikaf, duduk di tempat melaksanakan ibadah sholatnya sampai terbitnya matahari gitu jangan. Dan setelah terbit matahari baru kita sarapan. Sarapan dengan melaksanakan sholat sunat sebanyak 20 rakaat. Itu sarapan kita yang paling bagus gitu ya. Gitu ya. Sarapan pertama isyraq 2 rakaat, isti'azah 2 rakaat, istikharah sambil duduk 2 rakaat. Kemudian isti'anah ya 4 rakaat. Kemudian diteruskan lagi dengan apa ya? Sholat apa itu? Duha ya. Duha 8 rakaat, 2 kali salam. Diakhiri dengan sholat sunat kifaratul bawah. Itu jumlahnya 20 rakaat. Itu amal soleh yang begitu. Fal yakmal amalan solihah. Amal soleh pada waktu pagi. Belum lagi pada waktu maghrib. Ada amalan-amalan lain itu. Makanya Abah nggak segan-segan menyampaikan itu. Duduknya kita selesai melaksanakan sholat fardu maghrib. Kemudian kita melaksanakan zikir, khotaman. Ditambah dengan apa ya, ada 6 macam ya. Ada 6 macam
enam macam sholat sunat, dua rakaat, enam kali dua kan satu satu sholat kan dua rakaat. Jadi kalau enam sholat berarti dua dua apa namanya 12 rakaat itu. Nah, makanya abah nggak segan-segan untuk menyampaikan orang yang mampu bisa melakukan yang demikian, tak ubahnya orang itu sendiri bisa melaksanakan ibadah 12 tahun tanpa cacat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan amal soleh pada waktu maghrib itu. Nah, kira-kira demikian gitu ya. Jadi saya kerucutkan bahwa ternyata kita bisa mengambil manfaat dari keteladanan Rasulullah SAW dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang zikir yang mengeluarkan energi cahaya gitu ya. Agar dianjurkan dalam kitab Salalimul Fudolah halaman 47 untuk tidak minum di tengah-tengah acara zikir dan selesai, kecuali dikasih jeda kira-kira macam demikian. Karena apa? Karena itu yang telah dilakukan oleh para ahli sufi sejak zaman dahulu. Jadi kira-kira demikian. Jadi demikian saja pada malam hari ini yang dapat kita bincangkan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten yang mulia pengersahabat. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengersahabat awas. Radiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.